Halo teman-teman kartu kehidupan, apa kabarnya nih kalian di luar sana? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, jasmani rohani, bahagia selalu, sukses selalu, dan yang terpenting selalu dalam keadaan naungan dari Tuhan semesta alam. Kali ini bersama saya Rangga di Kartu Kehidupan ingin membahas atau seperti biasa ya pilih kartu gitu ya. Dengan temanya itu bagaimana nih sisi hatinya yang sebenarnya untukmu, ya kan? Bagaimana sisi hatinya yang sebenarnya untukmu? Langsung aja ya kita sambil shuffle ya. Untuk pembacaan sendiri ini kan general reading ya, jadi bisa energi banyak orang, bisa sesuai, bisa tidak sesuai, bisa sedikit sesuai, ataupun sedikit tidak sesuai, atau sepenuhnya tidak sesuai, sepenuhnya hampir mendekati sesuai gitu ya, atau tidak sesuai sama sekali, dan bisa juga vice versa, terbolak-balik antara kalian nih atau orang-orang yang kalian tuju nih sebenarnya hatinya, seperti itu ya. Coba kita cek ya, bagaimana sisi hatinya yang sebenarnya untukmu. Nah, ini kartu pertama ya. Bagaimana sisi hatinya yang sebenarnya untukmu. Oke, ini kartu yang kedua. Kartu yang ketiga. Nah, bagaimana sih sebenarnya sisi hatinya nih untukmu, ya kan? Untuk orang yang kalian tuju nih dari kartu-kartu yang kalian pilih ya. Ini kartu yang pertama, kedua gitu ya. Kemudian ini kartu yang ketiga. Kalian tinggal pilih aja ya yang sesuai dengan intuisi ataupun mungkin dengan apa ya, feeling kalian ke arah yang mana nih, ya kan? Bisa kartu yang ke satu, kedua, ketiga ya, di pause aja dulu, lebih fokus dulu memilihnya, sisi hati kalian feelingnya lebih kemana ya. Kemudian kalau udah di pause, mungkin udah bisa dirasakan nih feelingnya kemana nih gitu ya. Dengan temanya itu tadi sekali lagi, sisi hatinya yang sebenarnya untukmu, ya kan? Bagaimana sih sisi hatinya yang sebenarnya untukmu nih, untuk orang yang kalian tuju ya berarti ya. Oke teman-teman, untuk pembacaan sendiri ini general reading dan timeless reading ya. Jadi siapapun yang masuk ke channel ini, kebetulan mungkin kalian menonton video ini gitu ya, berarti ada ketertarikan dari energi kalian nih ke sini, seperti itu ya. Semoga juga resonate seperti itu. Oke teman-teman ya, langsung aja readingannya kita mulai ya. Dua kartu ini kita simpan dulu nih di ujung sini. Jadi bagaimana sih sebenarnya nih, nah ya kan, sisi hatinya itu yang sebenarnya untukmu, oke? Nah, kartu pertama ini untuk oracle-nya. Kalau yang saya lihat nih di sini apa ya? Pemilih kartu yang pertama dulu ya. Saya lihat mungkin ciri-cirinya kalian tuh orang yang apa ya? Kalian orang yang mungkin bisa jadi menarik mungkin bagi dia gitu ya. Menarik. Kartu yang pertama nih orangnya menarik gitu ya. Kemudian friendly juga. Kemudian orangnya itu apa ya? Dari wajah tuh ceria gitu, enak gitu loh diajak ngobrolnya, seperti itu. Mungkin banyak orang juga yang sedikit agak gimana ya, agak salting mungkin ketemu kalian nih orang kartu nomor pertama gitu. Jadi kalian memancarkan aura yang apa ya, sepertinya orang tuh nyaman gitu loh dekat kalian. Apalagi lawan bicaranya itu beda jenis dengan kalian gitu ya. Maksudnya kalau kalian ini pemilih kartu pertama cowok, berarti kan cewek itu nyaman dengan kalian. Kalau yang pemilik kartu pertamanya cewek, ya berarti cewek-cewek, cowok-cowok pada nyaman gitu kepada kalian gitu ya, ingin ngobrol dan lain-lain. Ciri-cirinya sih seperti itu ya. Kalau yang saya lihat, kalian orangnya energik, friendly, cerah, ceria selalu gitu ya. Secara mungkin attitude juga menyenangkan, seperti itu. Wawasan kalian juga lumayan nih gitu, untuk diajak ngobrol nyambung-nyambung aja gitu, arahnya kemana, seperti itu.
Nah, kalau kita lihat dari sisi hatinya nih, orang yang kalian mungkin juga tuju ya, kartu yang pertama. Sisi hatinya untuk kalian gitu ya. Sebenarnya dia ingin memulai gitu loh, ingin memulai sesuatu yang lebih dekat lagi mungkin gitu loh. Ingin memulai sesuatu yang lebih dekat lagi dengan kalian seperti itu ya. Tapi tapi apa? Tapi dia bingung mengambil langkah pertamanya mungkin seperti itu ya. Jadi bingung jika dia ingin dekat nih dengan orang yang kartu nomor pertama gitu ya. Jadi sisi hatinya tuh masih galau gitu. Galaunya apa? Dia menilai kalian tuh gini, apakah saya pantas ya dekat dengan kalian, dengan orang yang kartu yang nomor pertama ini gitu ya. Jadi apa saya pantas ya dekat dengan dia gitu? Apa saya harus lihat dulu ya gitu loh, apakah dia juga ada sinyal yang sama gitu kepada saya gitu. Jadi sisi hati orang yang kalian tuju nih seperti itu sebenarnya kepada kalian ya. Kemudian dia juga bingung gitu loh untuk menyatakan mungkin, atau ya walaupun belum menyatakan mungkin sekedar kayak mencari waktu luang mungkin ya, seperti malam minggu besok kamu kemana nih gitu, ada acara nggak, bisa nggak kita hangout berdua gitu. Dia bingung untuk memulai atau mengutarakan itu kepada kalian nih, kalau yang saya lihat ya orang kartu yang pertama ini seperti itu. Untuk sisi hatinya sih kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia sering memperhatikan kalian gitu dari jauh seperti itu ya. Sering kepoin kalian juga sebenarnya, walaupun mungkin kalian merasanya nih sebenarnya kalian nih udah jatuh hati nih kepada orang ini gitu ya. Tapi orang ini nih sepertinya kayaknya dia cuek deh sama saya, nggak terlalu itu. Nah, sisi hatinya dia sebenarnya nggak kayak gitu, nggak secuek yang seperti kalian lihat nih orang kartu nomor pertama. Dia juga sebenarnya menyimpan ada perasaan untuk kalian gitu, tapi ya mungkin dia masih karena bingung tadi ya, bingung untuk memulainya, bingung untuk caranya gitu. Jadi akhirnya terlihatnya nih sepertinya terlihat oleh kalian nih seperti apa ya, cuek gitu loh, padahal sebenarnya nggak kayak gitu loh. Dia masih sering memperhatikan kalian nih lewat media-media lain atau dari teman kalian, sekedar nanya bagaimana nih tentang diri kalian yang sebenarnya seperti itu ya, tentang apa sih hobinya lah mungkin, atau sejenak ingin tahu tentang personal kalian lebih dalam lagi. Nah seperti itu ya. Siapa sih nih kalau yang apa namanya itu kan tadi kurang lebihnya isi hatinya seperti itu ya. Kemudian kan dia ragu nih kalau yang saya lihat ya di sini tuh, ragu ingin dekat dengan kalian nih sebenarnya dengan kartu yang pertama tuh. Sisi perasaannya juga besar terhadap kalian gitu ya. Dia tuh inginnya mungkin kalian nih kartu yang pertama nih juga menyambut itu sedikit peka. Nah tapi mungkin kartu yang pertama nih lebih melihat sisi hati orang yang kalian tuju nih kayaknya juga dingin gitu. Akhirnya mungkin kayak ada apa ya, kayak dinding atau cermin yang memperlihatkan kalian ini sama-sama cuek akhirnya gitu. Padahal kalian sama-sama mengharapkan juga nih gitu loh. Kalau yang saya lihat sih ya dari pembacaannya seperti itu. Jadi sisi hatinya sebenarnya untuk kalian nih dia udah menyimpan rasa juga gitu loh. Tapi seperti bertolak belakang, dalam artian gini, dia melihat kalian itu kayak cuek, kalian juga melihat orang yang kalian tuju nih sisi hatinya juga kelihatannya cuek gitu loh. Jadi akhirnya mungkin bingung memulainya dari kedua belah pihak. Jadi kalau sisi hatinya sebenarnya dari orang yang kalian tuju nih kartu yang nomor pertama, dia ada hati pada kalian gitu ya. Dia ingin juga memulai sesuatu langkah yang baru nih untuk kalian gitu ya, tapi bingung untuk mengutarakannya seperti itu. Kalau yang saya lihat sih
lebih ke situ ya arahnya gitu. Jadi gimana ya caranya ngomongnya gitu loh, gimana ya saya cara memulai bicaranya gitu loh, menyampaikannya yang enak tuh gimana gitu. Karena yang saya lihat nih orang yang kalian tuju ini gitu ya, sisi hatinya itu sensitif juga gitu, sensitif, perasa, kemudian dia juga gimana ya, perfeksionis orangnya gitu. Jadi makanya melihat dari sisi hati dari yang kalian tuju ini, dia berpikir gini, apakah saya cocok ya gitu loh dengan dia gitu. Seandainya saya dekat atau bicara, apa saya pantas ya gitu. Jadi dia banyak mempertimbangkan itu, tapi secara dia nggak sadar nih, orang yang hatinya kalian tuju ini gitu ya, dia udah banyak membuang-buang waktu gitu untuk tidak dekat dengan kalian seperti itu ya. Akhirnya cuman istilahnya banyak penelitian aja, tidak mau mulai praktek gitu ya kalau yang saya lihat. Jadi yang memilih kartu pertama ini gitu ya, sebenarnya sisi hati dari orang yang kalian mungkin yang dekat dengan kalian itu gitu ya, lebih ke situ, ingin lebih dekat lagi, ingin memulai sesuatu hubungan yang lebih serius, mungkin lebih jelas, lebih dalam lagi, lebih intens dengan orang yang kartu nomor pertama ini, file pertama gitu ya. Tapi dia bingung cara memulainya, itu aja sih gitu. Jadi banyak kan hanya riset dari sekeliling kalian gitu loh, dari file pertama ini. Dia hanya riset dari media sosial file pertama ini gitu kan, lihat-lihat. Mungkin dari pertemanan kalian dia juga hanya nanya-nanya ke teman kalian gitu loh, tentang kalian nih bagaimana sih, hobinya apa sih atau apa seperti itu dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk yang saya lihat sih gitu ya, jadi sisi hati dari dia nih gitu ya, sisi hati yang sebenarnya dari orang yang kartu nomor pertama ini untuk orang yang kalian tuju gitu ya, dia menyimpan rasa juga kepada kalian gitu, karena kalian orangnya ini menyenangkan gitu, kartu yang pertama ini bagi si yang kalian tuju ini ya, orangnya, objeknya gitu. Sehingga dia mungkin entah juga nyaman gitu, tapi dia tidak pede mungkin karena banyaknya teman kalian nih dari kartu yang pertama, atau kalian pintar bergaul gitu ya, disenangi banyak teman gitu. Jadi orang yang kalian tuju ini orang kan serius gitu ya, perfeksionis, pendiam juga. Jadi mungkin, tapi kalian respect nih, kartu yang pertama nih respect kepada orang atau sisi hatinya, pengen tahu juga nih gimana sih gitu loh orang yang kalian tuju ini. Sedangkan orang objek yang kalian tuju ini bingung untuk memulainya gitu loh, berbicara atau sekedar membuka hati kepada kalian nih, kartu yang pertama seperti itu. Jadi akhirnya seperti si file pertama nih menganggapnya tuh, kayaknya dia nggak ada perasaan ya sama saya gitu. Jadi seperti ada cermin yang terbolak-balik ya, jadi membolak-balikan, bertolak belakang nih gitu loh perasaan kalian. Sebenarnya kalau ada momen yang bisa klik gitu ya, menyatukan kalian nih gitu, kalian bisa enjoy nih kalau yang saya lihat gitu ya, kalau sampai jalan bareng atau mungkin bahagia bareng gitu loh, untuk bisa selaras gitu, untuk misalnya kalau misalnya yang baru mungkin ingin menjalin hubungan gitu kan, bisa bakalan nyambung gitu lah, asik ke depannya gitu. Tapi kalau yang mungkin ya bisa jadi kan ini sisi hati yang udah punya pasangan, bisa jadi gitu ya, ingin lebih akrab lagi, lebih dekat, atau ingin ke step selanjutnya ya bisa jadi kan. Di sini kan mulailah langkah baru ya, ibaratnya ambillah langkah baru, berarti kan bisa juga untuk sisi yang udah berhubungan nih, ambil langkah baru berarti kan ke jenjang selanjutnya gitu ya. Kalau yang udah mungkin sudah punya pasangan hidup gitu ya, berarti kan ambil langkah hal-hal baru nih dari hubungan yang sudah ada. Misalnya mungkin yang tadinya merasanya sibuk dua-duanya gitu, berarti kan ambil waktu luang seperti itu, bisa jadi ya. Jadi kalian berdua nih sebenarnya lagi pengen mencari waktu luang kalau yang udah mungkin punya pasangan hidup ya. Tapi kalau yang saya lihat sih ini lebih ke
lebih ke orang yang masih baru ingin pendekatan gitu kalau yang saya lihat. Tapi bisa jadi yang sudah punya pacar ataupun sudah punya pasangan hidup, bisa jadi juga seperti itu. Jadi sisi hatinya nih, ya tadi yang saya bilang, jadi sebenarnya dia nih ingin memulai sesuatu hal yang baru dengan kalian gitu, ingin ingin mengambil langkah pertamanya yang baik-baik nih gitu di mata kalian gitu loh, ingin memulainya segera tapi nggak mulai-mulai gitu. Jadi sisi hatinya kepada kalian tuh seperti itu ya, baik yang mungkin baru ingin dekat gitu, atau yang sudah punya pacar gitu ya kan, ataupun yang sudah punya pasangan hidup, seperti itu. Jadi kalau untuk pilihan kartu yang pertama, paling penjelasan seperti itu ya. Jadi sisi hatinya gimana sih yang terdalam nih sebenarnya untuk kalian gitu ya. Ya dia banyak merenungi kalian, banyak menyimpan perasaan, memendamnya gitu loh untuk kalian. Kemudian inginnya sih gitu kan, ibaratnya berbahagia dengan kalian gitu loh. Inginnya berbahagia dengan kalian gitu. Bisa tersenyum dengan kalian gitu dengan file pertama ini. Ingin lebih akrab lagi, lebih intens lagi pertemuannya dengan kalian seperti itu. Kemudian inginnya sih terlihat hebat gitu ya, mungkin ingin terlihat bagaimana ya, lebih kelihatan tangguh gitu. Tapi sisi itu tuh tidak dia realisasikan gitu, masih sebatas mungkin wacana ataupun masih sebatas riset selalu gitu ya, mencari-cari bahan untuk cara memulainya seperti itu. Jadi sisi hatinya nih untuk file pertama gitu ya, untuk mengetahui sisi hatinya kurang lebih untuk file pertama seperti itu gitu, orang yang kalian tuju ini ya. Oke teman-teman, langsung aja ke readingan yang kedua. Nah, kelihatan nggak kartunya nih? Ntar saya susun ini dulu. Oh ya, takut silo. Udah kelihatan ya. Jadi untuk kartu yang kedua, nah di sini ada sepertinya sisi hatinya untuk kalian nih lebih ke menyempit mungkin ya. Ada jalan curam. Ada jalan curam ya, berarti ada banyak prediksi nih kalau yang saya lihat ya, ada banyak penggambaran mungkin ya. Jadi bagaimana sih sisi hatinya nih untuk file yang nomor 2 ini ya kan. Sisi hatinya ya itu ada seperti ada jalan yang curam gitu ya. Jalan yang mungkin sempit, ada jurang yang dalam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk saya lihat dia menyimpan perasaan juga nih kepada kalian, menyimpan hati yang sama gitu ya, menyimpan sisi keinginan yang sama mungkin ya, tapi entah ego keduanya atau apa gitu ya, yang sehingga menjadikan itu tuh ada pemisah gitu ya, seperti jurang pemisah untuk kalian nih file yang nomor 2 dengan seseorang yang kalian tuju itu gitu. Ada jurang pemisah intinya sih kalau yang saya lihat gitu ya. Entah itu jurang pemisah ini secara ego kah gitu, atau ada orang lain di hubungan hubungan yang kalian harusnya lebih dekat gitu, bisa jadi kan gitu ya. Jadi seperti itu kalau kalian milih file kedua ini, atau ada langkah seperti langkah yang perlu kehati-hatian gitu, karena seperti berada di pinggir tebing atau pinggir jurang seperti itu ya. Jadi atau yang kalau udah punya pacar gitu ya, atau udah punya pasangan hidup ya, harus lebih hati-hati lagi gitu menjalaninya gitu ya. Jadi sisi dari seseorang yang dekat gitu dengan kalian, hatinya tuh kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana sih kan sisi hatinya yang sebenarnya untukmu itu, jadi dia penuh kehati-hatian gitu. Bisa jadi karena takut cekcok mungkin dengan kalian gitu. Orang yang kartu kedua ini soalnya kalau yang saya lihat ya lebih ke orangnya to the point gitu loh, to the point. Kemudian agak sedikit ya agak arogan mungkin gitu ya.
ada agak sedikit ego juga dikedepankan, terus orangnya nih berapi-api gitu loh, bersemangat, berapi-api. Jadi mungkin sisi hatinya untuk kalian tuh sebenarnya inginnya tidak seperti hubungan yang sekarang ini, tapi bingung gitu loh. Bingung dalam artian takut itu ego kalian tuh muncul gitu loh satu sama lain. Jadi sisi hatinya tuh berhati-hati untuk menghadapi orang file yang nomor 2 nih gitu. Berhati-hatinya dalam artian takut salah ambil keputusan, langkah, atau salah berbicara seperti itu. Jadi sisi hatinya tuh lebih ke sungkannya, tapi lebih ke gimana ya, sungkan yang terlalu gitu kepada kalian nih file yang nomor 2, karena ada jurang pemisah tadi ya. Coba kita lihat tarotnya ya. Nah, sebenarnya keinginannya dia gitu ya, kalau yang saya lihat keinginannya itu enggak seperti yang keadaan yang saat ini gitu. Jadi pengennya tuh sebenarnya berbahagia dengan kalian, dengan file yang nomor 2 ini gitu ya. Sebenarnya inginnya mungkin gak sedingin hubungan yang saat ini gitu loh. Sisi hatinya tuh inginnya seperti itu, inginnya lebih adem ketika bertemu gitu loh, ketika berkomunikasi, mungkin seperti itu ya kalau yang saya lihat dari pembacaannya. Jadi sisi hatinya dari tadi yang dia ingin berhati-hati dengan kalian gitu ya, berhati-hati dalam artian takut salah ambil ucapan, ambil langkah dan lain-lain gitu ya. Nah kemudian karena orang ini juga sedikit bingung menentukan mungkin ya. Jadi menentukan soal sikapnya gitu loh. Soal sikapnya untuk menghadapi kalian nih dia bingung gitu loh. Untuk orang file nomor 2 ini gimana sih gitu. Karena tadi ya mungkin yang terlihatnya tuh kalian sepertinya berapi-api, terlalu semangat gitu kan, dalam artian kayak arogan gitu, ego mungkin sedikit berkarakter seperti itu. Jadi sisi hatinya dia nih mungkin juga ada sedikit rasa seperti itu sama seperti kalian. Nah takutnya ketika mungkin sebenarnya tadinya ingin bicara baik-baik, akhirnya sama-sama ego gitu, akhirnya jadi saling benturan nih dalam hubungannya seperti itu. Jadi lebih ke hati-hati untuk menghadapi kalian nih gitu. Untuk sisi hatinya dia ya, sisi hatinya dia terhadap file yang nomor 2 nih perlu banyak hati-hati, kehati-hatian gitu kalau yang saya lihat. Ya kan, banyak hati-hati. Kemudian juga akhirnya cenderung ke pasrah. Pasrah itu dalam artian gini ya, terserah aja lah gitu. Saya mah terserah orang file yang nomor 2 aja nih gitu. Sehingga yang file nomor 2 nih melihat sisi hatinya gini, kok dia kayak cuek aja sama saya gitu. Kok dia nggak ada mungkin sekedar memberi masukan kah gitu atau apa gitu. Atau sekedar kok kayak kurang enjoy ya kelihatannya gitu. Jadi sisi hatinya file nomor 2 melihat orang yang dituju juga seperti itu gitu. Padahal mungkin ada beberapa saat gitu ya, ada beberapa waktu pertemuan kalian mungkin gitu ya, di waktu-waktu tertentu gitu ya, yang membuat itu agak sering lumayan berselisih paham. Nah itu kalau yang saya lihat ya dari kartu yang nomor 2 nih, filenya gitu, berselisih paham dengan seseorang tadi yang kalian tuju nih, yang kalian maksud ya gitu. Nah sebenarnya dari seseorang yang hatinya kalian tuju ini, dia ingin menyampaikan sesuatu yang tidak seperti yang file nomor 2 pikirkan gitu. Jadi ya itu tadi seperti ada aja benturannya gitu setiap bertemu. Nah akhirnya dia lebih ke pasrah nih gitu. Pasrah dalam artian sisi hatinya itu ya udahlah gitu ya. Kalau yang masih mau pacaran kan mungkin gitu, dia mikirnya ya udahlah, berarti si file nomor 2 ini belum tentu jodoh saya kali gitu. Atau misalnya yang sudah pacaran kan berarti gini,
Hmm, mungkin saya butuh break kali sama dia. Nah gitu. Jadi karena ada jurang tadi ya gitu. Jurang dalam artian break untuk berpikir sejenak, tidak bertemu gitu dari hubungan ini gitu ya. Kalau yang saya lihat sih seperti itu ya. Jadi butuh waktu sendiri gitu. Daripada ketemu hanya untuk berbenturan selalu gitu. Jadi sisi hatinya nih memandang file nomor 2 seperti itu. Daripada ya mungkin butuh hening kali dua-duanya gitu. Jadi si file nomor 2 atau seandainya memang sering bertemu pun gitu ya intensitasnya. Jadi file nomor 2 menganggapnya ini orang kenapa sih gitu. Diajak ngomong kok cuman iya, enggak, udah gitu. Jadi pendek-pendek gitu. Nah sedangkan mungkin yang kartu nomor 2 nih pengennya lebih antusias, lebih ke apa ya, lebih ke enjoy, mengalir. Nah kalau pendek itu kan seperti orang yang tidak antusias atau bagaimana gitu. Padahal dari beberapa waktu ke belakang lalu lagi nih gitu yang dia sisi hatinya nih menganggap dulu setiap kita ngomong kan seringnya berargumen gitu lah, adu argumen terus gitu, nggak ada titik tengahnya. Nah, mungkin titik tengahnya nih saya diam aja kali gitu. Jadi sisi hatinya nih memandang file yang nomor 2, dia lebih baik diam untuk mengambil suatu tindakan kenyamanan mungkin. Padahal sisi yang nomor 2 nih mungkin sepertinya emang senang bicara gitu, senang mungkin beradu argumen, dalam artian sebenarnya nggak adu argumen tapi akhirnya nanti menjadikan seperti setrikaan gitu, lama-lama jadi panas gitu. Untuk file yang nomor 2 ini ya kalau yang saya lihat, akhirnya sisi hatinya untuk file yang nomor 2 ya begitu cara dia maintainnya itu. Ya mungkin ada juga yang sebagian energi nih ya dari file nomor 2 akhirnya mungkin saya harus break sama dia gitu, rehat masing-masing untuk mencapai kejernihan masing-masing sehingga tidak ada benturan lagi. Nah mungkin seperti itu gitu ya. Kemudian ingin memulai hal baru, mungkin yaitu tadi ingin memulai hal baru dengan cara ada jurang yang memisahkan kalian nih gitu. Hal barunya apa? Ya mungkin dengan sendiri dulu masing-masing gitu, dengan rehat masing-masing gitu ya. Kalau yang saya lihat sih begitu ya pembacaannya gitu, kurang lebihnya yang saya baca energi yang saya tangkap juga seperti itu. Jadi bisa jadi kalian ini lagi butuh hening masing-masing gitu ya, sehingga sisi hatinya juga menganggap kalian nih file nomor 2 ya seperti itu. Jadi saya kayaknya mendingan diem deh gitu. Seandainya memang yang sering berjumpa juga gitu, dia nganggapnya sisi hatinya tuh gitu, wah kayaknya saya salah aja deh kalau ngomong atau benturan. Nah dia menghindari hal itu kepada orang file yang nomor 2 gitu. Nah kalau apalagi ya coba yang kita lihat lagi, sebenarnya sih dia nggak dari jauh lubuk dalam hatinya dia nih sebenarnya nggak ingin seperti itu kalau yang saya tangkap ya gitu. Tapi orang yang nomor 2 ini, file yang nomor 2 mungkin saya balik lagi lihat egonya terlalu tinggi kali ya gitu dalam setiap pembicaraan, setiap mungkin diskusi gitu. Jadi hatinya orang yang nomor 2 ini filenya gitu ya, sisi hati seseorang yang dia tuju nih akhirnya bukan bingung ya, lebih ke hati-hati gitu. Lebih hati-hati, takut menyinggung perasaan kalian, takut berdebat dengan kalian nih file yang nomor 2, takut akhirnya suasana tidak kondusif, ya mendingan diem aja deh gitu. Jadi yang penting aman gitu, nggak saling berdebat gitu ya kalau yang saya lihat sih ya. Karena di sini kayaknya karena tadi ada jurang ya berarti kan ada permasalahan nih gitu dari file yang nomor 2 ya. Tapi kan permasalahan itu ya kalian yang tahu ya. Nah, sedikit beratnya gitu sedikit atau besarnya, berat atau ringannya, ya intinya ada jurang tadi gitu. Butuh kehati-hatian gitu. Seperti orang yang berjalan di pinggir jurang ya kan. Kita nggak tahu sedalam apa jurang itu gitu, atau jurang itu ternyata nggak terlalu dalam, ternyata ada sungainya gitu kan, ternyata wah di dalam jurang itu
kalau kita telusurin secara perlahan kan indah atau bagaimana. Nah itu jadi kalau yang saya lihat file nomor 2 nih akan ada jurang gitu ya, yang akan membuat teka-teki gitu, dalam artian bisa jadi itu jurang kebahagiaan untuk kalian gitu ya, untuk orang yang dituju itu gitu ya, terhadap orang yang dituju, atau jurang itu jurang juga yang memisahkan kalian gitu. Jadi kalau boleh saran mungkin dari pembacaannya gitu ya, kalian juga yang file nomor 2 nih harus sedikit mungkin mengerti atau mencoba sedikit memahami dari seseorang yang hatinya kalian tuju ini nih gitu. Yang kalian maksudkan ini hatinya siapa nih yang kalian tuju kan gitu. Jadi jangan cuman berpikir gini dari sisi gininya aja, kok dia kenapa sih itu aneh banget, diem aja gitu, kok dia ngomong singkat-singkat aja sih. Jangan melihatnya dari sisi itunya, tapi cari tahu gitu dengan feeling kalian, perasaan kalian, kenapa dia seperti itu gitu, kenapa dia seperti itu kepada saya. Nah misalnya kan gitu ya. Jadi supaya kalian nih akhirnya seimbang dengan hati seseorang yang kalian tuju ini gitu. Tidak menjadikan suatu dan lain halnya itu menjadi ada gap tadi, jurang permisah tadi gitu. Ya paling itu sih. Kalau untuk orang yang ditujunya, nah ini ya yang saya lihat, dia sebenarnya egonya nih sama kalian gitu loh. Kemudian pemikiran hampir sama juga dengan orang file yang nomor 2 gitu ya. Sebenarnya harusnya file yang nomor 2 dengan orang yang dituju nih, hatinya yang ingin kalian lihat ini harusnya cocok karena mempunyai sifat yang sama. Nah tapi karena dua-duanya mungkin egonya dikedepankan ketika berkomunikasi, ketika bertemu, sehingga orang yang kalian tuju ini, hatinya ini, orang ini nih, objek ini tuh menjadi lebih ke mengalah kepada file yang nomor 2 akhirnya, karena tidak ingin ada suatunya perdebatan, tidak ingin ada suatu perselisihan gitu. Sehingga file nomor 2 nih melihat dia kok nggak antusias gitu. Jadi lebih arahnya ke situ ya. Seharusnya, kalau bisa, dilihat dari pembacaan ini kan seharusnya orang file yang nomor 2 juga bisa ikut merasakan, karena sisi hatinya nih kepada si file nomor 2 udah sedikit mengerti kan gitu, dengan meredam egonya ketika berjumpa mungkin gitu, atau mencari jalan tengah supaya tidak selalu berbenturan dengan kalian nih file yang nomor 2 seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat sih paling begitu ya, jadi lebih ke arah situ gitu, sisi hatinya untuk kalian nih. Bagaimana sih, kan judulnya itu kan bagaimana sisi hatinya yang sebenarnya untukmu gitu. Jadi diamnya dia nih, sisi hati orang yang kalian tuju nih di file yang nomor 2, diamnya dia tuh ya seperti itu. Sebenarnya bentuk penghargaan juga nih kepada file nomor 2. Supaya supaya tidak ada keributan mungkin gitu. Sebenarnya dia pengennya tuh selalu deket dengan kalian nih dengan keenjoyan, kebahagiaan gitu ya. Tapi ada aja benturannya, ada aja perselisihan egonya gitu. Kalau yang saya lihat sih lebih ke situ ya arahnya ya. Jadi akhirnya dia kayak orang yang pasrah aja, iya, enggak gitu setiap mungkin berjumpa dengan kalian. Nah ini kalau yang misalnya baru mau pacaran, nah itu kan seperti itu ya. Jadi misalnya, kamu dari tadi aktivitasnya apa aja? Ya biasa aja kerja gitu. Jadi dia jawabnya ringkas-ringkas gitu. Terus hari ini gimana? Ya biasa aja gitu, kayak dingin gitu. Itu yang baru misalnya pendekatan ya, yang baru pacaran juga ya sama kayak gitu. Atau yang mungkin hubungan udah berumah tangga gitu ya, kalau yang saya lihat ya sama juga. Jadi kalian tuh sedikit-dikit mungkin ada yang dikedepankan tuh mungkin ego untuk file yang nomor 2 nih ya, untuk ya mungkin sebenarnya maksud kalian juga ada tujuannya ya untuk seperti itu bicara, mungkin agak sedikit keras atau gimana, ada sedikit mungkin mempertahankan idealis kalian gitu ya. Tapi dari sisi orang lainnya kan melihat itu juga
orang lain yang kalian bicarakan juga kan punya ego yang sama sebenarnya, tapi lebih ke meredam dan tidak mau terjadinya suatu perang dan keributan itu gitu. Paling itu sih ya. Jadi kurang lebihnya kalau yang saya lihat untuk file kedua ini, sisi hatinya memandang kalian nih seperti itu gitu. Hati-hati, tidak ingin ribut gitu ya. Padahal gue juga punya ego yang sama nih sama lo gitu istilahnya ya. Tapi gue ya udahlah gini aja lah, yang penting nyambil jalan tengah. Terserah aja gitu apa yang jadi pilihan gitu. Kalau biasanya kalian gini, ini bagus nggak? Enggak, bagusan yang ini. Ih, kenapa sih gitu? Atau kenapa sih bagusan yang itu, bukannya bagus yang ini, bukan yang ini. Nah, biasanya berdebat gitu. Akhir-akhir ini tuh sisi hatinya tuh menghindarkan hal-hal yang seperti itu gitu. Takutnya juga mungkin ada jurang pemisah tadi gitu kan. Jadi sisi hatinya dia tuh takut terpisahkan dengan kalian, bisa jadi. Atau memang sudah dalam masa crowded nih yang file nomor 2 ya, bisa juga ya. Sudah dalam masa yang kayaknya ruwet gitu loh hubungan kalian nih. Jadi jurang pemisah sejenak untuk mengheningkan diri. Nah, itu juga bisa jadi yang si hati kalian tuju ini inginkan gitu, dalam artian nah udahlah saya kayaknya butuh rehat, butuh nggak ketemu dulu nih sama dia nih gitu. Baik yang masih pacaran ataupun belum punya pasangan ya, baru dengan gebetan kalian, ataupun yang berumah tangga. Bisa jadi lagi ada perselisihan atau ego yang besar di sini sehingga menjadikan keduanya nih pasrah atau mencari jurang pemisah tadi. Bisa dua kemungkinan gitu untuk hening dan nanti maju ke depan, atau memang dalam jurang pemisah yang tidak bisa kita lihat ada apa isi jurangnya itu. Dalam artian bisa jadi akhirnya apa ya, lebih ke ya jalan masing-masing gitu, bisa jadi seperti itu gitu ya. Tapi ya semoga sih enggak begitu ya. Kalau dari pembacaan sih jurangnya ini kan masih nggak tahu nih gitu, nggak tahu tentang kedalamannya apa aja di dalam jurang itu. Jadi kalau sisi hatinya yang file nomor kedua ini, sisi hati orang yang ditujunya sih, kalau feeling saya dari pembacaannya sebatas itu ya. Jadi sebatas saya agak mengalah, menurunkan egonya untuk file nomor 2 seperti itu. Tapi sebaiknya, nah itu ya, kalau yang saya lihat juga di sini, file yang nomor 2 juga menurunkan egonya untuk tercipta dan ketemunya tadi gitu loh. Menyatukan di antara kedua jurang, akhirnya ada jembatan penghubung antara kalian nih gitu. Atau seandainya memang pun harus menelusuri lembah dan jurang tadi ya, atau dalam artian hening dulu masing-masing, tapi mencapai suatu keindahan nih gitu loh. Menelusuri jurang itu ada sungainya misalnya, ternyata ada kicauan burung, ada juga pohon-pohon buah-buahan gitu loh, yang sehingga kalian berdua nih menelusuri jurang itu masing-masing, mendapatkan intisari dari perjalanan menelusuri jurang itu ya, dan akhirnya mencapai sesuatu yang cukup bahagia seperti itu. Kalau yang saya lihat sih pembacaannya paling gitu ya untuk ini file yang nomor 2 gitu. Oke, langsung aja ke file yang ketiga. Coba ya kita lihat ada apa nih. Halo, file nomor 3, ini pilihan kalian nih. Kita langsung readingkan saja ya di sini ya. Nah, kalau yang kartu nomor 3, apa nih sisi sisi hatinya bagaimana nih gitu ya. Sisi hatinya yang sebenarnya untukmu nih, untuk file yang nomor 3. Kalau yang saya lihat sih di sini kartu pertamanya untuk oracle-nya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang berkabut, ya kan? Ada sesuatu yang berkabut, terus mungkin dalam perjalanan atau perjalanan hubungan kalian nih gitu ya, lagi butuh sesuatu yang cepat untuk mengambil tindakan seperti itu kan ya. Entah untuk apa sih nih, bisa jadi untuk suatu keputusan apa mungkin yang sudah kalian ini kalian sudah setuju sebelumnya gitu loh berdua nih.
atau ya dengan orang yang hatinya kalian tuju nih ya. Jadi kalau yang saya lihat sih lebih ke ada kabut di sini ya. Jadi entah kabutnya ini, kan namanya kabut kita nggak tahu ya ada apa nih di dalam kabut itu ya, apa ada monster gitu kan, ada apa nih dalam kabut itu ya kan, ada pemandangan kah kan gitu dalam kabut itu, apa ada sesuatu yang menyeramkan kah gitu. Jadi sisi hatinya kepada orang yang file nomor 3 ini masih berkabut kalau yang saya lihat ya. Jadi kalau kalian memilih file nomor 3 dan ingin melihat sisi hatinya dia nih, bagaimana sih sisi hati seseorang yang saya maksud nih, masih berkabut. Nah, berkabutnya gimana? Berkabut kepada sisi hati ke orang yang file nomor 3 nih gitu. Karena dia melihatnya juga gini kali, apa ya, berkabut ini lebih ke apa dia ada juga pilihan lain, nah gitu bisa jadi kan. Misalnya orang yang file nomor 3 suka nih sama seseorang, atau agak ada hati gitu ya, atau juga yang file nomor 3 nih sudah mempunyai kekasih atau pasangan hidup gitu ya. Kalian nih melihat orang yang dituju nih gimana sih hatinya gitu kan ya, pasangan kalian kayak atau calon gebetan kalian. Nah, sisi hatinya nih memandang kalian nih orang yang file nomor 3 masih berkabut gitu. Berkabutnya dalam artian gimana ya, kok gua bingung ya gitu loh ngadepin file nomor 3 nih. Nah gitu kan bisa jadi ya, berkabutnya ke situ bisa. Atau gini, kayaknya apa ya, saya punya opsi lain nih gitu loh, seandainya selain file yang nomor 3. Nah bisa jadi juga gitu. Namanya kabut, kita nggak tahu ya istilahnya ada apa nih di balik kabut itu kan gitu ya. Jadi di dalam perjalanannya itu ada kabut. Nah kan dari banyaknya kabut itu, kalau yang saya lihat kan ini ya, jadi sisi perasaannya dia tuh banyak gitu loh, banyak hal pertimbangan, banyak hal apa ya, mungkin hitung-hitungannya gitu loh untuk suatu perjalanan kehidupannya dengan file nomor 3 nih gitu. Misalnya contoh ya, yang kalian tuju nih file nomor 3 sisi hatinya gebetan kalian misalnya. Nah ternyata kalau yang saya lihat gitu ya dari pembacaannya, dia masih apa ya, masih butuh menilai gitu loh, banyak menilai kalian nih file nomor 3. Karena yang saya lihat sisi hati orang yang kalian tuju nih file nomor 3 ya, itu orangnya tuh apa ya, rinci mungkin ya, rinci dalam menilai seseorang gitu kalau yang saya lihat. Jadi dia tuh sangat rinci menilai seseorang, termasuk menilai file yang nomor 3 nih gitu. Makanya dia masih berkabut karena masih banyak yang ingin dia tahu dari kalian nih file yang nomor 3. Dia masih pengen banyak cari tahu dulu. Dia masih pengen ngelihat nih apakah saya pantas untuknya atau dia pantas untukku gitu loh, sebaliknya. Nah gitu. Jadi masih banyak pertimbangan atau berkabut nih. Kabut itu banyak hal, jadinya bisa jadi dia ada opsi lain, bisa juga, atau dia ada aktivitas lain yang hingga sisi hatinya menjadi kabut gitu loh kepada kalian. Tapi yang saya lihat sih lebih ke orang ini rinci ya. Jadi file nomor 3 memilih hati seseorang yang kalian ingin lihat nih, orang yang kalian lihat ini hatinya tuh orangnya rinci gitu loh, apa sih, perfeksionis gitu. Kalian melihat sisi orang itu atau yang kalian tuju nih seperti itu hatinya. Orangnya nih ciri-cirinya tuh perfeksionis, banyak apa ya, serius tapi mungkin agak santai juga ya, ada bercandanya. Tapi
kayaknya apa ya, lurus aja gitu. Jadi agak serius gitu, serius tapi santai, tapi dalam diamnya dia tuh banyak menilai kalian nih, file yang nomor 3. Makanya mungkin kalian juga harus banyak ingin mengetahui nih sisi hati yang orang kalian tuju nih. Dalam artian mana yang dia suka, tidak suka gitu. Dibuat enjoy hubungannya juga dengan kalian gitu. Jadi supaya apa? Supaya mungkin dia akhirnya nggak banyak mencatat dan menilai nih, nggak banyak checklistnya gitu loh kepada file nomor 3 ini gitu. Terus kalau yang saya lihat sih file yang nomor 3 juga banyak harapan nih sebenarnya ya. Banyak harapan kepada sisi hati seseorang yang ingin kalian lihat ini. Kalian banyak harapan, banyak apa ya? Ingin tahu gitu loh, ingin tahu gimana sih dia gitu loh. Dia apa sih tipe yang saya inginkan gitu. Jadi file nomor 3 nih kayaknya juga sangat mengharapkan seseorang ini nih gitu. Atau misalnya kayak mungkin kalau di sekolahan bintang sekolah mungkin gitu, baik cowok atau cewek nih, file nomor 3 ini menuju ke hati seseorang yang seperti itu ya ciri-cirinya. Jadi bisa jadi dia tuh bintang sekolah gitu kan, bisa jadi ya. Atau dulunya nih kalau yang udah jadi pasangan kan gitu, dulunya waktu dia mungkin masih belia nih dua-duanya atau baru-baru berhubungan, cenderung ke file nomor 3 yang sangat menyukai sisi hati seseorang yang kalian tuju ini gitu. Jadi kalian yang lebih berat menyukainya gitu, sehingga ya apa ya, ya kalian banyak berkorban perasaan mungkin gitu, file nomor 3 nih ya, untuk seseorang yang hatinya kalian tuju ini gitu. Kalian banyak berkorban perasaan, kemudian sisi hatinya dia tuh masih berkabut sebenarnya. Walaupun kalian udah banyak berkorban nih, file yang nomor 3 udah banyak berkorban perasaan, tapi sisi hati dia masih berkabut terhadap kalian. Bahkan untuk yang sudah menikah pun gitu, untuk yang sudah mempunyai pasangan hidup gitu, mungkin bersama tapi sisi hatinya itu masih berkabut, masih banyak penilaian yang belum rampung dari objek yang kalian tuju kepada si file nomor 3 ini gitu. Paling sih seperti itu ya kurang lebihnya ya kalau yang saya lihat gitu. Karena kabut di sini bisa banyak hal gitu. Bisa jadi ada orang ketiga, bisa jadi ada suatu pilihan, bisa jadi ada pemandangan indah ya juga bisa jadi gitu. Bisa jadi dengan apapun ya namanya, di balik itu ada kabut. Jadi sisi hati dari file yang nomor 3 ini, seseorang yang kalian tuju, bagaimana sih sisi hatinya ya, itu tadi masih berkabut kepada kalian. Tapi kalau yang saya lihat dari pembacaan sih, berkabutnya itu lebih ke seseorang itu gitu ya, melihat file nomor 3 ini perlu banyak masih pertimbangan dan selalu masih banyak checklistnya, entah untuk apa dia mencari itu semua gitu ya. Bukannya mengalir aja atau enjoy gitu, tapi masih berkabut, dia masih banyak menceklis satu-satunya gitu loh, tentang hubungan yang sudah berjalan, tentang apa lagi nih, tentang file nomor 3 terhadap dirinya. Nah gitu, jadi kabutnya sih kalau yang saya lihat lebih ke situ ya. Tapi kalau untuk kabut-kabut yang lainnya ya bisa jadi juga gitu, tapi saya lebih melihat suatu kabutnya ke arah yang situ gitu ya, arah yang demikian itu gitu. Paling untuk pembacaannya seperti itu ya. Jadi untuk sisi simpelnya itu, untuk sisi hati file nomor 3 nih menuju ke seseorang itu bagaimana ya, masih berkabut tadi. Jadi masih banyak menceklis tentang diri kalian. Entah dia untuk apa menceklis itu ya, apa mau jadi bagian sensus kah gitu. Ya untuk apa kan gitu ya sebenarnya. Tapi ya inti dari semuanya itu ya dia masih banyak ingin tahu
ingin masih banyak tahu tentang hubungannya dan tentang sisi file nomor 3, mungkin seperti itu ya simpelnya. Paling itu aja ya readingannya ya. Untuk tadi temanya, bagaimana sih sisi hatinya yang sebenarnya untukmu, kan gitu ya, dari ketiga file kartu ini gitu ya. Semoga ada keresonetan gitu ya. Tapi kalau belum resonate gitu, berarti sisi pembacaan ini belum pas untuk kalian, seperti itu ya. Diambil sisi baiknya aja atau sisi positifnya untuk hiburan semata, seperti itu. Tapi kalau memang ada keresonetan, berarti kan ada sisi manfaat atau motivasi yang bisa kita ambil nih untuk kebaikan kita ke depannya, seperti itu. Ya paling itu aja ya teman-teman kartu kehidupan ya untuk penjelasannya. Jadi untuk file 1, 2, dan 3 untuk readingannya seperti itu ya. Ini untuk sisi hubungan atau love reading dan general reading. Diambil sisi baiknya, dibuang sisi buruknya. Oke, teman-teman kartu kehidupan. Saya Rangga pamit undur diri. Bye-bye teman-teman.